Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini. Saya perwakilan dari kelompok 1. Hari ini saya akan menjelaskan tentang IPS, yaitu sejarah, yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan. Oh ya teman-teman, ini adalah anggota kelompok 1. Yang pertama ada Dini sebagai pemimpin grup, tugasnya adalah mengedit video. Yang kedua ada Aditya, tugasnya menjadi peneliti. Yang ketiga ada Aulia, tugasnya yaitu pengumpulan materi. Yang keempat ada Lucky. Lucky sama juga seperti Aulia, tugasnya adalah pengumpulan materi. Yang kelima ada Alia, tugasnya sebagai perangkum. Yang keenam ada Ragil, tugasnya sama seperti Alia, yaitu sebagai perangkum. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 tahun Masehi atau tanggal 17 Agustus 2605 menurut tahun Jepang. Proklamasi Indonesia dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta, bertempat di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta Pusat. Teman-teman, kalian tahu nggak sih apa makna proklamasi kemerdekaan bagi suatu bangsa? Proklamasi merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia mengusir penjajah untuk mendapatkan hak sebagai bangsa yang merdeka serta tidak ditindas oleh bangsa dan negara lain. Dengan proklamasi, Indonesia juga memiliki kedudukan yang sederajat dengan bangsa dan negara lain di dunia. Teman-teman, ada peristiwa bersejarah detik-detik proklamasi kemerdekaan, yaitu ada 4. Yang pertama, kekalahan Jepang terhadap Sekutu, bom atom pertama kali dijatuhkan. Yang kedua, pandangan tokoh tua dan tokoh muda ternyata beda loh teman-teman. Yang ketiga, peristiwa Regas Dengklok. Yang keempat, perumusan teks proklamasi. Teman-teman, aku akan menjelaskan tokoh penting dalam proklamasi Indonesia. Soekarno banyak terlibat dalam mempersiapkan kemerdekaan, seperti merumuskan Pancasila, UUD 1945, dan dasar-dasar pemerintah Indonesia, termasuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Muhammad Hatta berperan dalam perumusan dan penandatangan teks proklamasi. Hatta yang sering dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia ini turut menyumbangkan ide perumusan naskah proklamasi. Muhammad Ibnu Sayutik atau yang lebih dikenal sebagai Sayutik Melik dicatat dalam sejarah Indonesia sebagai pengetik naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Soekarno Kartodiwirjo merupakan salah satu tokoh yang berperan jelang kemerdekaan Indonesia. Bersama golongan muda, ia merencanakan penculikan terhadap Soekarno dan Muhammad Hatta. Peran Fatmawati sangat berpengaruh bagi bangsa ini. Ia menjahit bendera merah putih. Kain yang dijahit dan dijadikan sebagai bendera tersebut merupakan pemberian dari seorang perwira Jepang. Sultan Syahrir, seorang tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan berani menentang kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Belanda dan Jepang serta berusaha mewujudkan dan memperjuangkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Johannes ditunjuk kembali sebagai perwakilan Maluku dalam panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Ia turut serta dalam upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan setelan jas putih dan berdiri tepat di belakang Soekarno dan Muhammad Hatta. Chairul Saleh sebagai pemimpin pemuda berusaha mendesak agar Soekarno dan Hatta segera menyatakan kemerdekaan Indonesia. Awal pergerakan Perhimpunan Indonesia, Chairul Saleh merupakan orang kepercayaan Soekarno yang paling dekat, sehingga masuk dalam kabinet menjadi Menteri Urusan Veteran.